Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, para sahabat Tian 88 sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar promotif dan preventif, terlebih dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Seringkali kita mendengar istilah promotif dan preventif dan selalu disampaikan secara bersamaan, seakan bukan sesuatu yang terpisah. Apakah memang demikian? Mari kita simak materi kali ini. Izinkan saya untuk share materinya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi secara definisi, yang dimaksud dengan promosi kesehatan atau kesehatan promotif adalah suatu proses mengupayakan individu-individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Kita tahu, menurut teori Bloom, ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan, yaitu perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan unsur genetika. Sementara, definisi preventif kesehatan atau kesehatan preventif adalah suatu upaya melakukan berbagai kegiatan, tindakan, untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Level dan Clark dalam bukunya Preventive Medicine for the Doctor in His Community membagi upaya pencegahan penyakit dalam 5 tingkatan yang dapat dilakukan pada masa sebelum sakit dan masa sakit. Pada masa sebelum sakit, tingkatan pencegahan penyakit berupa promosi kesehatan atau health promotion dan perlindungan khusus atau specific protection. Sementara di sisi lain pada tingkatan pencegahan selama sakit adalah deteksi dini atau early diagnosis dan pengobatan yang tepat atau prompt treatment. Kemudian membatasi kecacatan atau disability limitation serta rehabilitasi atau rehabilitation. Dalam penerapan kasus yang terjadi selama ini, sebenarnya masing-masing tingkatan pencegahan tidak berdiri sendiri, bisa saling beririsan. Misalkan saja pada lingkaran nomor 2 dan 3, bisa saja masing-masing memerlukan lingkaran yang pertama, yaitu health promotion and specific protection. Kemudian contoh lain, jika seseorang setelah sakit atau masa rehabilitasi, atau juga bagi seorang difabel, tetap memerlukan edukasi kesehatan sebagai kegiatan promosi kesehatan, serta perlindungan khusus atau specific protection, misalkan mendapatkan vaksinasi terhadap penyakit tertentu, selama tidak ada faktor penghambat atau komorbid. Baik sahabat-sahabat yang sekalian, sekarang bagaimana bentuk-bentuk kegiatan pada berbagai tingkatan pencegahan yang 5 level tadi? Nah, yang pertama pada masa sebelum sakit, di mana promosi kesehatan sebagai kemampuan dasar dalam perubahan perilaku untuk hidup bersih dan sehat. Tetap memerlukan adanya perubahan terhadap lingkungannya, seperti tersedianya sarana prasarana untuk memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Contoh-contoh kegiatan seperti higiene dan sanitasi lingkungan untuk menggunakan air minum yang bersih dan aman, diperlukan penyediaannya atau bisa saja menggunakan teknologi tepat guna di wilayah-wilayah tertentu yang sulit untuk mendapatkan air bersih. Begitu pula halnya seperti tidak buang air besar sembarangan dan buang sampah atau limbah sembarangan. Tentunya juga diperlukan sarana prasarananya. Perilaku menerapkan gizi seimbang, kurangi gula, garam, dan lemak
termasuk kegiatan promosi kesehatan, di samping kegiatan-kegiatan yang memerlukan edukasi, serta contoh-contoh sebagai teladan. Ingat materi terdahulu yang pernah saya sampaikan tentang konsep aku tahu, aku mau, dan aku mampu sebagai konsep dasar dalam perubahan perilaku. Tingkatan yang kedua pada masa sebelum sakit adalah specific protection. Memberikan perlindungan khusus baik sebagai pencegahan atau melawan suatu penyakit. Kita sudah mengalaminya sendiri bagaimana saat pandemi COVID-19 kemarin. Selain menerapkan protokol kesehatan dengan berbagai pembatasan seperti PSBB, termasuk menerapkan 3M atau 5M. Kita juga memerlukan perlindungan khusus berupa vaksinasi bagi berbagai kelompok usia, juga melakukan isolasi bagi penderita yang sudah terinfeksi COVID-19 sebagai pencegahan untuk tidak menularkan pada orang yang sehat. Begitu juga contoh-contoh kegiatan dalam rangka perlindungan khusus lainnya seperti pencegahan. Sebagai pencegahan, yaitu seperti mencegah terjadinya kecelakaan yang berdampak pada kesehatan dengan adanya penggunaan helm dan masker terhadap polusi udara kendaraan, serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja bagi tenaga kerja di rumah sakit, dunia industri, dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan penggunaan kelambu berinsektisida sebagai perlindungan khusus untuk pencegahan di wilayah yang endemis malaria. Pada slide ini, kita memasuki periode saat sakit, yaitu mulai dari diagnosis dini atau early diagnosis dan pengobatan yang tepat atau prompt treatment. Dengan mendeteksi diagnosis lebih dini suatu penyakit, tentunya pengobatannya relatif menjadi lebih mudah daripada terdiagnosis terlambat atau berdampak pada stadium lanjut atau kecacatan bisa dihindari, misalkan pada kanker, stroke, dengan berbagai faktor risikonya, gagal ginjal, ataupun penyakit lainnya. Kegiatan lain terkait dengan tingkatan pencegahan pada masa ini bisa juga berupa mencari penderita di dalam masyarakat dengan jalan pemeriksaan, seperti pemeriksaan darah, ronsen paru-paru untuk tuberkulosis atau kanker paru-paru, dan segera beri pengobatan jika ditemukan gejala awalnya. Pengalaman saat pandemi COVID-19 yang lalu, mencari semua orang yang berhubungan dengan penderita penyakit menular atau kontak person untuk diawasi, agar bila penyakit timbul dapat segera diobati dengan tindakan yang perlu. Dan tentunya diperlukan suatu isolasi dan desinfeksi lingkungan dan sebagainya. Juga edukasi kesehatan bagi masyarakat untuk mengenal gejala awal suatu penyakit dan sedini mungkin untuk diobati, termasuk medical check-up rutin, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, pap smear, pemeriksaan IVA, dan sebagainya. Juga merupakan upaya pencegahan dan pengendalian faktor risikonya. Tingkatan pencegahan selanjutnya pada masa sakit adalah membatasi adanya kecacatan atau disability limitation. Maksudnya adalah berusaha untuk menghilangkan atau meminimalisir adanya gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit. Jenis tindakan yang dapat dilakukan berupa mengendalikan berbagai faktor risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, kegemukan, gangguan kolesterol dengan adanya perubahan gaya hidup dan pola makan, serta kontrol obat-obatan jika dianggap perlu. Perawatan dan pengobatan lanjutan diperlukan secara sempurna agar penderita sembuh kembali dan tidak cacat. Dan seandainya sudah terjadi kecacatan, dapat mempertahankan secara fungsional anggota tubuhnya dengan melakukan gerakan-gerakan atau aktivitas dengan atau tanpa alat bantu agar tidak terjadi pengecilan otot atau atrofi. Akhirnya kita sampai pada tingkatan pencegahan yang kelima,
yaitu rehabilitasi, sebagai upaya penderita mengembalikan fungsinya sebagai anggota masyarakat yang berguna, di samping untuk diri sendiri dan keluarga, juga bagi masyarakat, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Rehabilitasi sendiri terdiri atas 4 komponen, yaitu rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial dan vokasional, serta rehabilitasi estetik. Keempat komponen tersebut bisa dilakukan secara paralel atau sejalan pelaksanaannya, dapat juga dilakukan secara bertahap. Rehabilitasi fisik merupakan upaya untuk mendapatkan perbaikan secara fisik, sehingga tubuh bisa berfungsi hampir sama dengan yang sesungguhnya. Misalkan seperti pemberian kaki atau tangan palsu, penggunaan kursi roda, dan sebagainya. Rehabilitasi mental menjadi salah satu upaya rehabilitasi agar penderita bisa menyesuaikan diri dalam hubungan perseorangan maupun sosial. Seringkali gangguan mental atau kejiwaan bersamaan terjadinya dengan adanya kecacatan fisik. Penderita perlu mendapatkan bimbingan mental sebelum kembali kepada masyarakat dan tentunya memerlukan dukungan keluarga. Rehabilitasi sosial vokasional, penderita perlu mendapatkan atau menepati suatu pekerjaan atau kegiatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang maksimal sesuai dengan kemampuannya dan ketidakmampuannya. Misalkan pasca stroke atau pasca amputasi anggota tubuh. Contohnya yang terjadi pasca amputasi seorang pembalap motor. Setelah diamputasi tungkai akibat kecelakaan bermotor, sekarang dia bisa berprestasi sebagai atlet balap sepeda Paralimpik Indonesia. Sudah cukup banyak atlet Paralimpik Indonesia serta luar negeri yang berprestasi berawal dari seorang difabel atau karena tindakan pengobatan, namun diarahkan oleh keluarga dan lingkungannya pada dunia olahraga. Nanti pada materi berikutnya, saya akan sampaikan tentang olahraga pada difabel atau difabel sport, yang sering juga disebut dengan Paralimpik. Terakhir, rehabilitasi estetik. Pada rehabilitasi ini dilakukan rehabilitasi untuk mengembalikan rasa keindahan serta perbaikan penampilan. Walaupun kadang-kadang fungsi dari alat tubuhnya sendiri tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala, misalkan penggunaan mata palsu. Sahabat-sahabat Ian sekalian, adapun kegiatan-kegiatan promotif dan preventif yang dapat diimplementasikan berupa kegiatan promotif dan preventif berbasis keluarga sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui posyandu terintegrasi dengan PIS-PK, yaitu Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Atau dapat juga di dunia pesantren ataupun seperti boarding school. Berbagai kegiatan promotif preventif berbasis komunitas pun bisa dilakukan di tingkat Fasiankes primer atau Fasiankes dasar, termasuk puskesmas. Sementara kegiatan-kegiatan promotif dan preventif yang berbasis perorangan atau individu dan kelompok berbagai risiko penyakit menular di Fasiankes rujukan, termasuk rumah sakit, serta bagi BPJS Kesehatan juga sangat berperan penting dalam pembiayaan kegiatan. Kegiatan promotif dan preventif yang berbasis keluarga, komunitas, perorangan, dan kelompok risiko penyakit tidak menular di Fasiankes primer dan rujukan, tentunya manfaatnya dapat mengurangi beban pembiayaan kegiatan-kegiatan kuratif yang berdampak pada defisit anggaran. Demikian, sahabat-sahabat Ian 88 sekalian, paparan saya pada kali ini semoga bermanfaat. Silahkan klik like, subscribe, berikan komen, serta share jika sahabat anggap bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Ingat sekali lagi, sebaik-baiknya
manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sahabat, nantikan materi-materi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.